عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تجمع بها جميع أذكار الذاكرين وجميع صلوات المصلين، تجعل بها جميع الأذكار ذكرنا وجميع الصلوات صلاتنا على سيدنا محمد نبي المسلمين شفيع المذنبين وعلى آله البحور الكاملين على المنفع بك يا رب. رضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا قطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذريته ومقدميه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجن أجمعين. أما بعد، الحمد لله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat serta karunia-Nya. Salawat dan salam serta tercurah dan terlimpah kepada junjungan keharibaan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga juga keridhaan Allah serta tercurah dan terlimpah pada pembimbing rohani kita Sayyidina Qutbil Maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Tijani beserta seluruh zuriyah beliau, seluruh khalifah dan muqaddam beliau, seluruh murid dan ahbab beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di hari ke-18 pada bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat serta karunia-Nya, nikmat umur sehat walafiat sehingga bisa mencicipi daripada hidangan Ramadan 10 akhir daripada bulan Ramadan dan mendapatkan predikat sebagai hamba yang dibebaskan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Warrabi'u qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u taharatul khubusi in dzakara wa qadara fi badanihi wa sawbihi wa makanihi. Fa in dzakara bin najasati 'amdan batala wa yu'iduhu abadan. Dan yang keempat daripada syarat sah membaca wirid, yaitu harus suci daripada najis ataupun kotoran ketika dia hendak memulai zikirnya sampai habis gitu. Artinya suci tadi baik itu daripada pakaian ataupun di badan dia. Nah, badan, pakaian ataupun tempatnya itu harus suci. Jadi tiga yang harus suci tadi: badan, pakaian, dan tempat ia membaca zikir. Nah, kalau dia mampu, artinya ada uzur gitu. Artinya dalam keadaan normal dia harus berzikir. Artinya kalau hendak berzikir harus suci daripada najis ataupun khubs. Nah, baik dalam keadaan ketikanya tidak baik dalam keadaan di tempatnya ataupun pakaiannya ataupun bajunya, pakaiannya ataupun badannya. Nah, jika dia membaca wirid, berzikir, tapi dalam keadaan terdapat najis, baik najis di badan ataupun di pakaian ataupun di tempat, nah maka wiridnya itu batal dan itu harus ia ulangi selama-lamanya. Artinya apa? Kewajiban wirid tadi kada gugur sampai kapanpun kecuali ia ulangi. Belum lagi artinya dihitung wirid
walaupun sudah sekian tahun gitu lah. Berzikir tadi dalam keadaan najis itu masih belum dinilai ia muhrim. Kewajiban masih belum jatuh. Itu juga orang sholat kan sama aja juga. Jadi harus suci badan, pakaian dan tempat. Kemudian terus wa in nasiya wa tadzakkara fihi qata'a wa ba'dahu a'ada fil waqti. Dan jika dia lupa lalu dia ingat, lupanya membawa pakaian non najis misalnya, memakai pakaian non najis, lalu ingat bahasannya wirid tadi ingat, nah ini harus memutus wiridnya. Setelah itu ini harus mengulangi wirid tadi di dalam waktunya. Nah, jadi misalnya orang berwirid ingat pakaian yang maka itu najis, atau kalau ingat bahwasanya di badannya ada najis, lalu ingat setelah mulai wirid nih, nah wirid tadi harus ini potong, harus ini hentikan, lalu ini bersihkan najis tadi dan ini ulangi wirid tadi di dalam waktunya. Artinya kalau boleh ditunda-tunda sampai keluar waktu, harus di waktu itu juga. Terus wa in galabathu kasukutiha alaihi fihi qata'a in tasa'al waqtu fa in ajiza wa dzakara bin najasati fa ba'da faraghi qadara a'ada fil waqti illa an rukhisa biha lahu kaman kallafahu syar'u bi tanawulin najasati kal murdiati fala i'adah. Dan apabila najis tadi melemahkannya atau mengalahkannya seperti jatuhnya najis kepadanya atasnya pada wirid tadi, maka dia harus memutus wiridnya jika waktu itu masih luas. Nah jadi orang misalnya wirid lalu keguguran najis, misal ibu wirid awalnya apa? Pakai aja cacapkan. Bubur misalnya baju, nah atau bubur ke kopiah, ahi cacap deh. Kalau kopiah awalnya baju lah, nah, baju aja misalnya bubur ke baju, nah kayak itu. Nah makanya harus memutus wiridnya jika waktu itu masih luas. Misalnya waktunya itu masih panjang, ya harus memutus wirid tadi. Kenapa? Karena ini dijatuhi oleh najis. Nah, itu yang rancak oleh kita mungkin cacat dah. Wah ini sudah berkurang, dia bang jauh sudah hari banyak banget cacat. Dilanggar itu kalau lepas boleh cacat, boleh itu di masjid saja lepas boleh cacat. Tidak tahu kemana, enggak cacatnya. Nah jadi apabila ini lemah, artinya kalau mampu. Kalau mampu tadi kan harus pakaian, badan dan tempatnya harus suci. Nah jika dia dalam keadaan misalnya tidak mampu, lalu ia membaca wirid dalam keadaan bernajis. Contoh kalau mampu itu apa? Misalnya ini bakami. Nah, semua kami kada ada bayi dan kada ada batu, misalnya intinya kata kamu bersihkan najis. Nah ini kalau mau boleh kada kamu bersihkan najis karena kada ada alat untuk bersihkan tadi. Nah maka jika dalam keadaan seperti itu lalu ia membaca wirid dalam keadaan bernajis, nah setelah ia selesai membaca wirid lalu ada kemampuan lagi, nah makanya harus mengulangi wirid tadi di dalam waktunya. Nah jadi misalnya habis baca wirid pas menyala baju PDAM nih, nah makanya harus membersihkan najis tadi, habis pahami tadi misalnya
Nah lalu setelah dibersihkan najis, mengulangi wiridnya di waktu itu juga. Artinya apa? Harus segera ada wirid tertunda. Nah kalau memang sudah keluar waktunya, ya sudah bersihkan, baca juga itu juga. Terus illa an rukhisa fiha lahu kaman kallafahu sabu bidanawin najasati kal murdiati fala ya'dah. Kecuali orang yang mendapatkan keringanan yang mana keringanan tadi itu termasuk daripada yang telah dibenarkan oleh syariat. Jadi syariat itu menyuruhnya untuk terkena najis tadi. Contoh seperti orang yang menyusui. Nah maka dia tidak diperintahkan untuk mengulang. Nah, jadi di sini misal nih mulut bayi, nah mulut bayi lah. Nah mulut bayi ini kan biasanya kalau muntah atau apa kan najis. Lawan kayak anak membersihkan mulut bayi. Karena hawa itu dibersihkan di umur orang bisa masih mau umur orang bayi itu Pak. Nah itu kalau misalnya meminum susu daripada ibunya, otomatis kan ibunya tadi najis juga. Daripada buah payudara ibunya ini najis juga, pentilnya tuh najis juga. Nah, jadi ini bila seperti ini dimaafkan aja. Kenapa? Karena ini perintah syariat. Untuk menyusui tadi perintah syariat juga. Nah itu diberi keringanan. Karena kata Hawa, ini konteksnya di situ kata Hawa anak membersihkan darah Hawa. Nah jadi kalau seperti ibunya tadi, misalnya rahatan bau irit, nah bau irit lalu nyemah atau menyusui anaknya misalnya. Nah maka seperti itu ibunya tadi walaupun ada najis di mulut anaknya, nah, maka itu termasuk yang diringankan. Terus Wa kadza kullu man kanat hirqatu ma'isyatihi biha kal hijam wal jazari wa hamilin najasati wa kanisiha karrawi wal himari wal ghazi. Wa kadza ma ufiya anhu min aqalli. terus demikian pula itu diberi keringanan orang yang pekerjaan penghidupannya itu rentan terkena najis. Yang mana pekerjaannya ini dasarnya hidup itu bersentuhan ataupun berhubungan dengan najis. Seperti contohnya di sini itu adalah seperti tukang bekam. Nah, tukang bekam ini rentan terkena najis. Kenapa? Karena ada darah. Nah, tapi kan tukang bekam ini harus jujur steril kan? Kenapa? Karena darah itu berbahaya. Kalau ada penyakit atau apa, kalau ada penyakit, kada bermasalah. Menjadi masalah itu kalau ada penyakit, makanya bekam itu berlebihan. Jangan menghitung hanya bulan itu upahnya segini, jangan itu. Karena bekam itu rumit. Nah rumitnya apa? Prosesnya itu kalau ulun pas belajar pelatihan bekam itu prosesnya pertama itu kan harus kopnya itu yang pertama dibersihkan dulu dengan air panas, kemudian lagi dengan sabun 2-3 kali. Intinya rumit, repot. Nah kemudian membekamnya pun harus pakai sarung tangan, harus pakai masker. Itu hasil menggawinya dari itu kada seperti yang dibayangkan. Artinya banyak proses di situ dan gawiannya tuh lapah. Nah jadi wajar-wajar aja kalau upahnya tuh istilahnya lumayan terlarang. Karena resikonya gatal juga.
kalau ada apa orang yang penyakit daripada darah tadi, maka akan terkena kepada si terapisnya tadi. Nah, jadi orang yang pekerjaannya seperti pembekam ini, maka itu diberi keringanan. Artinya ada sedikit-sedikit bekas daripada bekam, bekas daripada darahnya, walaupun sudah dibersihkan misalnya ada sedikit terkena, itu diberi keringanan. Dan orang yang pekerjaannya itu membawa najis, dan orang yang seperti pekerjaannya menyapui najis, seperti orang yang memindahkan najis, ataupun orang yang mana ini tuh membawa himar, hamar atau Indonesia hamar, artinya orang yang membawa himar, membawa binatang lah, baik itu himar, sapi, ada kita mungkin sapi kan, ataupun kuda. Nah, ataupun orang yang berperang. Ini rentan banget terkena najis. Nah, orang misalnya apa? Gawiannya tukang sampah, dari layar tukang sampah. Itu kita sebutkan petugas kebersihan lah. Nah, Buya itu kan melajari kita tuh dibahasai dengan bahasa yang bagus gitu. Pokoknya mau ini tuh kali dari bahasa udah bambu tuh udah lagi diganti dengan bahasa yang lebih baik, asisten rumah tangga. Nah, gitu kan. Bahasanya lebih halus. Jalan asisten itu juga tukang sampah dia sampai tukang sampah kan. Petugas kebersihan. Nah, jadi orang yang petugas kebersihan tadi ngangkut sampah kemudian itu kan ada tanda najis. Ataupun orang pekerjaannya tadi berhubungan dengan binatang, misalnya yang membawa himar, membawa sapi dan yang lainnya, ataupun orang yang berperang terentang juga, ada luka, ada apa, ada darah dan yang lainnya. Nah, seperti ini itu pun dia mendapatkan keringanan kalau ini ada najis, artinya dimaafkan najisnya. Nah, kalau hujjah mau jazar kata dia, jazar itu tukang sembelih, gawiannya menyembelih ayam, menyembelih sapi. Nah, itu ada bekas-bekas najis, itu juga dimaafkan juga. Nah, ini biasanya kalau belum melihat di wadah kita, nah di wadah kita itu insya Allah alih kok. Termasuk ulun sendiri pun asal ada kawan juga gitu. Nah, orang wadah kita ini lain. Nah, orang di wadah kita ini rasa sedikit itu biasanya pasti hendak mandi. Nah, pasti hendak membersihkan, pasti hendak asal kata kawan gitu. Nah, sembahyang. Nah, kalau di Arab lain ya. Di Arab tuh lain. Nah, di Arab itu tak udah nama ingat sampai haluan ini jazar itu habis Bali itu awal peduli habis tempatnya Bali menata-nata pulang itu disemprotnya juga kan banyak yang hendaknya tikar sembahyang aja gitu, bajunya kita ada masih dikit-dikit darah-darah tuh peduli. Satu sisi ada bagusnya kita nih, artinya kita kadang hendak menghadap Tuhan tuh kalau dalam keadaan kurang bersih gitu. Ada bagusnya kita. Nah, buahnya pun satu sisi ada bagusnya juga. Nah, buahnya itu bagusnya pulang apa? Buahnya itu kalau sudah sembahyang. Kadang peduli kurang bersih dulu. Nah, ada wadah kita ini kadang-kadang gara-gara itu lalu aja apa? Lalu aja sebenarnya ada najis pun lalu akhirnya ada najikinnya rumahnya pas lah kagak tahu ada kita nih kelemahannya tuh najis keras makanya najis juga padahal bekas senang berpaluh benar ya iya nyamannya mandinya dulu padahal itu harus sembahyang. Di Arab tuh orang peduli orang di Arab juga orang habis nambah gawe apa istilahnya kuli apa. Tapi sembayangan, waktu sembayangannya sudah berak tikar di muka
di toko-toko atau di mukanya baru waktu kan sembahyang masyarakat lihat di bank lah, belum bahkan masuk di bank tuh antri zuhur murah ambilnya tengah bank itu sembahyang. Apa peduli punya anak orang berurusan apa peduli. Bahkan kadang-kadang itu bermobil, misalnya kita hendak kemana, musafir itu mobil jauh lah, misalnya kadang-kadang masjid kita apa bermobil orang masa jeda belakang mobil itu sebenarnya. Dan terlucunya juga ada pelana bermobil singgah mau tiba. Nah kemudian aneh di Arab tuh. Jadi biasa dia sembahyang tuh di taman, di mobil, di muka toko, mendua-dua kita tuh itu ya. Kalau kita ya biasa. Bagusnya tuh buatnya menjaga waktu itu, menjaga waktunya itu disiplin. Walaupun kadang-kadang tuh, masya Allah juga nih. Orang dihigari juga bau, masya Allah sembahyang juga. Di luar juga musuhan ke Makkah main ketahui aja baunya. Kadang-kadang tuh nggak ada tahan tuh lagi habis aja pian makan tuh lah makan buahnya tuh kan kalau subuh itu kan roti full, fullnya full sapi itu loh berminyak zait di situ. Nah kadar minum itu pada bapak normal aja langsung kerakus makan bawang prai. Bawang prai lawan kadang-kadang bawang habang dan nado. Habis tutup itu azan zuhur pulang ke masjid sembahyang berdoa awaknya tinggi tuh pas di atas kita kan pas itu kan masya Allah ampun bawang prai itu. Nah di situ lu yakin benar bilang cocok jadi pikir tuan sampai diatur makruh aja makan bawang mentah tuh. Mudah-mudahan kita kan berpikir jadi makruh biasa aja. Sakanya karep cocok aja makruh. Bilang sang siup surang nih kan. Cocok aja jadi makruh akan dipikir lah. Kadang-kadang banyak ada 4 tahun rusak. Nah jadi satu sisi pun itu bagus dalam urusan menjaga waktu, tapi kadang kebersihan kurang diperhatikan. Ada kita ini juga satu sisi bagus dalam urusan menjaga kebersihan. Tapi kadang-kadang najis pun kita paksakan juga. Ini dia nyaman lagi ya. Ini di rumah pas habis waktu jangan najis masih penting ya kalau ada najis tuh baunya kalau nyaman ya. Nah, satu sisi kita tuh bagus dari kebersihan menjaga kenyamanan cuma kalau ada waktu. Nah, jadi kita ambil yang baiknya dari buahnya. Nah kita pertahankan yang baiknya dari kita kan. Wakada. Wakada ma ufiya anhu min aqwali dirhamin babniyin min damin aw sadidin wa taridumulin aw basurin aw sadisi baulin fayadkuruhu wa la i'adata alaih. Dan demikian pula dimaafkan jika ada najis yang mana najis tersebut yaitu darah ataupun nanah ataupun bekas daripada bisul ataupun daripada bawasir, yang mana darah ataupun nanahnya tadi itu kecil, itu lebih kecil daripada dirham. Nah, jadi itu anggapnya lah seperti duit perak tuh lah. Artinya darahnya sedikit benar, nah, itu dimaafkan. Nanahnya sedikit benar, ataupun orang bawasir. Nah, bawasir itu kan ambean di orang kita turun. Nah, ini biasanya itu ada darahnya juga, ini dimaafkan juga. Karena kalau udah dimaafkan tuh repot, kasihan orang bawasir itu. Nah, atau bekas daripada bisul. Nah, kadang-kadang bisul itu kan ini kan langsung habis. Nah, bila pecah, itu kadang-kadang masih ada darahnya tersisa. Bidainya ketekan, keluar, kalanya ketekan, keluar, kadang langsung habis tuh. Kecuali dibekam tadi. Tapi itu sakit. Nah, kadang-kadang orang kada tahan bekas-bekas daripada bisul tadi. Nah, itu ada keluar darahnya. Dan itu kada banyak gitu. Itu dimaafkan. Tapi kalau banyak itu dimaafkan juga. Terus Illa rasa risiko
aw salisi baulin fayadkuruhu wa la yu'adada alaih. Atau orang salisil baul. Nah, salisil baul ini apa? Yaitu makamnya ada tiis. Makamnya ada tiis di sini salisil baul ini. Nah, ini harus apa? Harus diperban. Nah, cuma dasar berjuru salisil baul lah. Artinya apa? Bakam itu sedikit-sedikit ya keluar, sedikit-sedikit bergerak keluar, tercicir lah. Ada repot seperti ini. Artinya ini ada daimul hadas. Di dalam fikih itu istilahnya ini selama-lamanya hadas. Ini ada 3 salisil ini. Ada salisil baul, kemudian ada 2 salisil tulang. Nah itu artinya apa? Takantut terus. Dikit-dikit bergerak takantut, dikit bergerak takantut, itu ada dikit gitu. Nah, nang berat itu apa? Salisil mani. Dikit-dikit keluar mani, keluar mani. Nah itu berat lagi. Nah, salisil baul ini kalau misalnya ingat hendak sembahyang, itu syaratnya apa? Orang salisil baul itu harus sampai waktu dulu. Jadi sampai waktu orang salisil baul itu, lalu inya habis sampai waktu tadi inya bersihkan bekas kambingnya. Jadi Allah misalnya atas zuhur lah, nah inya hendak membersihkan tuh harus orang azan zuhur. Nah lalu inya bersihkan, setelah inya bersihkan itu hanya inya perban. Setelah inya perban, hanya inya berwudu. Setelah inya berwudu, langsung sholat. Kada bolehnya kena sholatnya. Nah untuk sholat wajib seperti itu. Karena asal kita pulang. Kada kawanan jumhur tadi, asal pulang. Tapi kalau sholat sunat kau aja. Kalau sholat sunat yang berapa rakaat pun tidak ada masalah. Tapi kalau sholat wajib itu untuk sekali saja sampai waktu asar, walaupun ini rasa kada apa-apa itu lah. Tapi tetap karena hitung batal lagi sudah. Karena ini dikit-dikit takmih, dikit-dikit takmih. Aneh nggak nih salisil baul ini lebih parah daripada kada tiis. Kalau kada tiis itu kan hanya sekedar beberapa waktu. Nah, misalnya setengah jam kan habis dipahami. Lalu kena habis ada salisil baul kada ada bambihan dikit-dikit tenggara keluar. Nah ini mauzubillah kita. Nah, jadi orang salisil baul ini kalau di sini dimaafkan. Hanya boleh. Kalau di konteks wirid itu boleh aja. Nah, hanya boleh aja wirid, berzikir, darinya kalau disuruh untuk mengulang. Tapi kalau sholat pada mazhab Syafi'i itu tadi. Nah, makanya kawanan yang dulu perasaan dulu kan ada diopong dari di pondok tuh. Cuma perasaannya aja jatuh salisil baul, kayaknya was-was. Nah, ada beberapa nama salisil baul tuh kawanan itu dicatat sudah di pondok tuh asrama si jadinya tuh dapat keringanan masbuk. Misalnya gawiannya itu tadi orang azannya oleh berzihi sudah kemusalaan hanya mana itunya diperbat, habis memerbat hanya ini bodoh jadinya tak masbuk pada bahwa melambat pun gak jadi sanksi dari di pondok tuh kayak itu. Nah cuma ini jarang mana kasusnya. Jarang banget. Nah ada tuh paling ada tiis ya. Bagi memahami mungkin perlu waktu. Nah cuma ulun ada tipsnya bagi yang ada tiis memahami itu. Karena ulun ada tiis juga. Nah jadi biasanya kalau dulu kan dulu tuh habis urut angkat lalu diurut waktu di Mesir tuh lalu ada tiis juga. Nah jadi orang pada tiis itu sebenarnya obatnya itu ngalihnya mencarilah urut pun kalau sudah lawas ngalihnya membelikan. Nah jadi paling nyaman itu kalau ada tiis itu ini harus duduk. Nah jadi pantat ini harus menyentuh lantai. Pantat ini harus berduduk gitu. Nah jadi ketiknya berduduk sempurna kayak kita nih, parut langsung ketekan.
Itu insya Allah paling 5 menit itu sudah beda. Tapi kalau yang pada duduk, berdiri aja atau berdungkung aja pun masih sudah mencoba bertahan. Trik-triknya tuh berdiri, berdungkung, tatap ya. Karena berdiri, berdungkung, bawa berduduk tetap keluar. Nah jadi puncaknya bila orang kada tiis itu bawa berduduk, letak berduduk kayak ini nggak sempurna lah, main berdungkung, berduduk kayak ini nggak sempurna. Itu pasti ketekan parutnya habisnya. Bila habis itu kan ada lewas lagi parutnya menit itu sudah selesai. Tapi kalau kada bawa aja berdiri, berduduk, berdungkung, berdiri, berturun, berdaham, kada-kadahaman sudah. Ya tatap. Padahal karena kan kayak orang pada itu puncaknya tuh ya bisanya tuh kita pas ketekan tuh kan bisa di ruku atau di sujud atau duduk antara dua sujud lu bisa keluar. Nah lu tuh belok itu rasa keluar dilihatin saja. Nah jadi triknya tuh harus bawa berduduk. Pak berduduk, bila berduduk sudah sempurna. Nah itu insya Allah ada apa lagi? Paling 5 menit. Ya, makanya lu mencari WC itu sama duduk tuh itu. Karena bila kada pantat kita nih maunya kada ketekan bujur gitu. Nah, itu salah satu triknya. Jadi ulun pas burut yang itu bukan dia untuk ngomong. Ulun kisahkan kayak itu. Gimana? Biar guru jadi dapat ilham gitu ya. Kada dia juga mentes tuh waktu itu. Kada juga recak dia jangan orang murid kita kada ada api-api gitu lah. Karena kalau turun pada karena masuk akal aja lebih tujar karena perutnya kalau di bawah duduk kayak gitu itu sempurna aja sih. Ketekannya tuh habis sudah. Ya karena itu kada lawas. Tapi kalau berdiri duduk rawa, badahan pun rawa. Itu kalau orang masih biasa aja kok kayak badahan. Nah ini salah satu hal yang penting dalam kita berwirid istibrak namanya harus bujur menghabiskan bekas najis tuh. Nah kalau orang normal mungkin kalau dengan bedahannya itu pada bedahan yang aham kata itu ada. Nah sampai ke perut. Nah kayak orang bentuk tuh lah. Jadi bedahan, jadi berduduk, berdiri berdungkung tuh kalau normal. Kalau orang masih kada tiis. Tapi kalau orang sudah kada tiis, biar kayak itu mau kecuali duduk sempurna. Nah jadi rasa-rasanya mungkin bila misalnya bawa duduk paling 5 menit selesai. Karena kadang-kadang ada orang tuh setelah tuha juga kadang mau tiis. Ada juga ikhwan pernah itu ada prostat sedikit. Lupa kayak gitu juga. Nah jadi aku mau duduk. Bila berduduk itu kada lawas insyaallah. Lu kada ada lagi. Tapi kalau pada berduduk biar setengah jam. Bawa berduduk sih biar setengah jam sudah kemana menyesakan nih. Bawa aja berduduk keluar pulang. Nah gitu. Nah jadi kalau konteksnya seperti itu tadi, najisnya sedikit, kada sampai lebih besar daripada duit perak, baik itu daripada darah ataupun nanah atau bekas bisul atau orang bawasir atau sedikit baul, makanya boleh mengirit dan kada diperintahkan untuk mengulang. Illa annahu la yaqra'ul jawharata wala ismal a'zam fa yaqra'ul badalani lil jawharati wa yatrukul isma hatta yatatahhara taharatan kamilatan bi ziyadatin nazafati ala taharati wa raihati thayyibah. Nah tetapi orang ada bekas najis tadi daripada darah sedikit, bekas bisul, bawasir dan yang lainnya itu tidak dibolehkan membaca Jawharatul Kamal ataupun Ismul A'zam. Nah lalu dia harus membaca 20 kali surat Fatih. Nah, gantian daripada Jawharatul Kamal. Dan dia tidak dibolehkan membaca Ismul A'zam. Nah jadi orang seperti ini harus mengganti Jawharatul Kamal dengan 20 kali surat Fatih. Jadi ada pernah kalau nangis
Ikhwan, nah itu kebetulan alhamdulillah itu mengerti gitu kan. Kenapa juga ada uzur kan, jadi baca 20 kali surat Fatihah aja. Ya itu tadi kayak ada bekas darah tuh, bekas sirka atau apakah. Nah jadi walhasil harus baca surat Fatihah. Nah, jadi katakan kalau misalnya kita kata bahwa sempurna dalam suci tetap boleh membaca wirid. Kalau uzur kayak tadi kontak kalah, tetap boleh membaca wirid, tetapi kadang boleh menjadi waktu amal. Ini konteks misalnya orang bekas darah sedikit tidak apa banyak ataupun nanah ataupun misalnya baul ataupun buasir ataupun bekas bisul. Tapi kalau misalnya orang berdasar kadang berbahasa awal bisa di rumah sakit. Nah itu banyaknya pertanyaan kawan kayaknya kalau di rumah sakit. Lalu kalau kau bersih, ya udah biarkan kau ada, nggak ada kau bersih, nggak ada kau makan bersih untuk kami ataupun kau budget bayar atau ada kau. Nah biarkan dia dulu baca surat Fatihah, kewajiban pian wirid itu dulu ukur. Dia dulu anak mau ulangi, kita sunat saja. Anak pian kau apa? Bila setelah keluar rumah sakit itu sunat hukumnya. Ada wajib lagi karena dia juga dalam keadaan uzur gitu. Kalau sembahyang ya sembahyang dewi, sembahyang mereka. Nah, kalau misalnya memang kata kau membersihkan pakaian, kalau sembahyang lah orang di rumah sakit tuh. Kada kawannya bersihin misalnya karena makamnya karenanya misalnya kada sempurna lah kalau di rumah sakit lah. Nah makanya sembahyang tapi menghormati waktu. Ya sudah bersihi sekawannya, wudhu sekawannya, sembahyang menghormati waktu. Karena najis tadi kata kawannya bersihkan. Dan setelah keluar dari rumah sakit, hanya kita mengulangi daripada sembahyang menghormati waktu tadi. Terus kayak fajar. Kenapa dia jadi harus tetap sembahyang gitu? Padahal kada dihitung sah juga. Nah ini jawabannya, kalau orang tadi meninggal dunia itu dihitung untuk sholat sudah. Sama kita dihitung pesawat. Kita kada kau bersuci secara sempurna. Anak wudhu kayak apa? Bayangnya kada maju kan dari pesawat tuh. Alih lah wudhu. Nah batayamu mazhab Syafi'i kada apa pesawat tuh. Jadi mazhab lain. Karena kategorinya ngalih mencari dabu pesawat tuh. Karena mazhab Syafi'i itu dabunya itu dabu tanah. Yang dibolehkan ke sebetam itu tayang itu dabu tanah. Nah, kalau misalnya di mana di pesawat itu hampir ngalih mencari dabu. Karena dibersih orang taruh pesawat mereka. Datang di Samsudinur misalnya sudah dibersih oleh bubuhan dan tugas kebersihannya kan sampai WC semua itu divakum mereka, ini mana ada punya. Nah kemudian pulang sholat tadi, nah kayak apa ya? Urusan menyempurnakan rukunnya. Karenanya kada kategori uzur mana masih tetap harus ruku, harus sujud. Nah kecuali kalau berwudu sempurna di atas pesawat dan ini bujur menghadap kiblat. Dan ini bujur kalau menyempurnakan rokok sujud, nah itu boleh aja. Nah jadi di pesawat itu dua masalahnya. Satu tayamum, kemudian tuh kalau kawayu dulu rokoknya kayak apa, sujudnya kayak apa. Rawan. Melaksanakannya itu nggak tetap duduk juga. Nah jadi kayak apa? Ya sudah sembahyang jadi pesawat tuh. Sembahyang menghormati waktu dalam kali duduk tadi. Sembahyang menghormati waktu, nah, selalu keluar daripada pesawat sampai di bandara ya cari musola, sembahyang di musola tadi. Nah, lalu diulangi. Nah, andai kata itu yang meninggal dunia belum lagi sempat mengulangi, ya maka hukumnya sudah sholat. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kita mengenal umrah, anak apa itu yakin aja sudah. Kalau Syafi'iyah kita kada hawa di situ. Nah jadi fatwa-fatwanya yang pakai
debu di pesawat tuh kadang-kadang dipakai untuk mazhab Syafi'i. Nah jadi sampai ini bersuci dengan suci secara sempurna, kemudian lagi ditambahi dengan bersih dalam bersucinya serta ada bau yang harum. Nah jadi dalam membaca Jawharatul Kamal tadi ada syarat tertentu tadi Bang, yaitu bersih, kemudian lagi suci dan harum. Nah artinya apa? Dalam baca Jawharatul Kamal harus bujur-bujur. Walaupun dimaafkan di dalam sholat, tapi di dalam Jawharatul Kamal itu karena Allah. Ada yang bertanya, kok itu berarti lebih sempurna lah Jawharatul Kamal itu daripada Quran. Nah, itu kan ada orang yang bertanya, kenapa aja boleh aja bertayamum gitu, Kamal udah boleh bertayamum, baca Quran dimaafkan. Ya kalau ada dia tadi Jawharatul Kamal kan ada. Nah ini bukan masalah Jawharatul Kamal itu lebih sempurna ada. Nah, kenapa jadi seperti itu? Karena Jawharatul Kamal ini ada gantiannya. Kalau Quran tidak ada gantiannya. Quran tuh ada gantiannya, ada. Gantian Quran tuh ada. Orang misalnya kadang bersuci misalnya, kadang bersuci dengan wudhu. Lalu ini sembahyang, nak baca Fatihah misalnya apa? Mengganti Fatihah Pak. Kenapa? Nah kalau Jawharatul Kamal ini gantiannya ada surah Fatihah. Nah ini seperti itu. Wa minal ma'fuwat. Wa minal ma'fuwat al-makhrajani in istajmara faqat wa mawdi'u hijamatin qabla ayyaksilahu. Dan di antara yang dimaafkan itu yang keluar daripada kubur ataupun dubur, tapi ini hanya menggunakan batu. Nah jadi untuk beristinja sebagaimana dapat di dalam kitab fikih paling dasar begitu. Istinja itu kan bisa dengan air, bisa dengan batu, bisa dengan air dan batu. Nah itu apa? Bisa pindah-pindah aja seperti itu. Nah jadi bisa juga kami kita basuh dengan normalnya dengan air. Kalau dengan batu boleh. Cuma syaratnya itu diantara syaratnya lah batunya harus 3 biji ataupun kada 3 biji tapi batunya harus ganal. Kemudian lagi banyak syaratnya tuh istinja tuh dengan batu itu kada 1, 2 sampai puluhan persen syaratnya tuh. Nah jadi istinja dengan batu tadi hukumnya suci juga. Nah tetapi kan istinja dengan batu tuh tentu kada sama dengan istinja dengan banyu. Kalau istinja dengan banyu ya sudah dasar terangkat bujur najisnya. Kalau beristinja dengan batu ini kada terangkat bujur. Nah ini dimaafkan. Jadi kalau nyetak baca mirip itu dimaafkan. Nah cuma ini jarang dia ngomong di kita. Pada kita ini banyu ada loh batu. Tangan yang mencari batu baru mencari banyu oleh kita. Nah, itu kalau di Arab misalnya orang mengenal batu, nah itunya harus tadi apa? Macam-macam syaratnya dengan batu tadi. Nah kalau ini itu pula itu dimaafkan. Kenapa? Karena kada sempurna. Nah jadi misalnya orang beristinja dengan batu, mohon maaf gitu lah. Misalnya beristinja qada hajat dengan batu. Nah, lalu misalnya ini habis daripada BAB, lalu misalnya hari itu panas, nah itu bekas najis itu bisa keluar karena kada kayak begitu. Karena itu Rasulullah memperingatkan ya Rasulullah, apabila kalian bangun daripada air itu jangan langsung bila bangun daripada tidur jangan langsung kalian nyalakan tangan kalian ke dalam wadah. Fala yughmas yadahu fil ina. Li'annahu la yadri aina bata yadu. Karena dia kada tahu di Rasulullah di mana tangannya tuh guring. Waktu guring itu nak mana mahar. Nah ini sebab urut hadis ini rahmatnya
Ada yang mengatakan karena di Arab itu banyak istinja dengan batu. Nah, ketika panas bisa jadi kan bekas daripada najis tadi masih ada. Lalu ditajapai tangan pas kulit. Karena itu ya Rasulullah jangan langsung menyalamkan tangannya ke dalam wadah. Harus dibasuh tadi dalam keadaan di luar wadah tangannya. Artinya harus ada kecebok dengan gayung ataupun yang lain. Nah ini dalil Syafi'iyah bahwasanya air di bawah 2 kulah itu bisa najis. Ada dari ulama Syafi'iyah. Nah jadi hukumnya orang istijmar tadi ada bekas-bekas najisnya. Secara akal memang ada, karena mungkin sempurna kan. Nah itu dimaafkan. Kemudian bekas daripada pembekam sebelum ininya basuh, nah ini dimaafkan. Misalnya si Fulan bin Fulan lalunya berbekam. Setelah berbekam, naiknya hendak berwirid, belumnya basuh. Nah ini dimaafkan bekas bekamnya tadi. Karena kau membasuh langsung misalnya lah, nah, bisa dibasuh misalnya karena kawat, karena ada iritasi dan yang lainnya misalnya. Nah itu dimaafkan aja. Wakana syurul masku. Fakadha thawbul maskuku fihi yuhmalu ala taharah wal makanul maskuku fihi kadari. Demikian pula pakaian yang diragukan. Nah ini suci kada, najis kada. Nah ini dianggap suci aja. Demikian pula tempat yang diragukan, suci kada. Nah ini dianggap suci aja. Nah jadi kada apa itu. Kalau kita kada tahu, kada yakin gitu, nah bujur-bujur yakin pakaian itu najis, atau kada bujur-bujur yakin tempat itu najis. Kalau bina kada apa, yakin aja kada apa. Sama aja kita berjalan lah, ada hujan, kita kan kada tahu. Banyu nang di hari hujan mana, nang merembes ke pakaian kita, itu suci atau kada, nah itu ada apa? Itu dimaafkan, jangan cap-cap itu dimaafkan. Kada najis, kada dianggap najis gitu. Karena kita kada melihat kecuali kita melihatkan ada tahi sapi misalnya dicap gitu, nah itu bisa. Apa ya? Karena najis sudah. Kalau kita kada tahu dan kada ada baunya, kada ada warnanya, kada ada bentuknya, ain najasahnya ada, apa? Ataupun misalnya sejenis banjir. Banjir itu kan kita campur deh, yang di Paris, yang di Pejereng, di mana-mana. Nah itu dimaafkan juga, karena umumul balwa, begitu istilahnya. Nah umumul balwa ini apa? Sudah umum balanya itu kan, ada mau dihindari. Nah itu dimaafkan aja. Apa? Jadi pakaian yang diragukan kesuciannya, kemudian tempat yang diragukan, itu dimaafkan, asal ragu lah, karena yakin. Kalau yakin najis kada kau. Kemudian lagi, kadzalika fala yaqra'u fihi ma al-jawhar wal ismasyarif. Nah, tapi tetap tidak dibolehkan yang mereka membaca jawharatul kamal ataupun ismul azam. Nah, jadi itu dimaafkan, berwirid boleh, tapi kita boleh baca jawharatul kamal. Kayak tujuan tadi orang habis berbekam, nah itu ada boleh juga yang baca jawharatul kamal. Bacanya surat Fatihah itu juga. Wa yuzadu lil jawharati minan nazafati ayatan nazaba minal makan qadra ma yas'u sittatun minan nas mubalaghatun fil nazafah. Dan ditambahkan lagi syarat membaca jawharatul kamal tadi harus bersih, harus dibersihkan tempat tersebut sekadar luasnya itu sekitar 6 orang. Nah, dan ini harus sangat-sangat bersih. Nah ini syarat membaca jawharatul kamal, kada cukup sekedar suci daripada najis, tapi harus bersih. Nah artinya kada kawan di tempat yang kada layak, kada
tempat yang kada layak, dalam artian kada bujur-bujur bersih. Nah, misalnya di tempat itu hambur, misalnya daripada bekas makanan, bersihkan ya dulu untuk menjadi waktu kamar. Nah, ini mayu dasar 6 orang bacanya. Tahun ini 7 gitu kan. Jadi kalau di tempat yang sempit, ya tentunya ada kawan baca jawharatul kamal. Terus jawharatul kamal. فإن ذكر الجوهرة بأسرتها فقيل تجزئه بناء على أنه شرط أدبي وقيل لا بناء على أنه شرط صحتها وهو الأحوط فيقرأ البدل إن قرب ويجبر بالاستكبار إن كان سهوا وإن طال. Nah jadi jika dia membaca jawharatul kamal tanpa syaratnya, misalnya kayak tadi orang tadi ada bekas daripada darah bekam ataupun darah bisul, lalu dia baca jawharatul kamal, baca jawharatul kamal tanpa syarat. Nah ada yang mengatakan itu sudah cukup, karena bagi yang mengatakan sudah cukup tadi, syarat baca jawharatul kamal yang seperti itu tadi itu adalah syarat secara adab, syarat secara etika, bukan syarat sah. Nah, tapi ada lagi yang mengatakan jawharatul kamal yang tadi kada sah. Kenapa? Karena yang bersih ataupun baca jawharatul kamal tadi kada boleh dengan tayamum, harus dengan wudu dan yang lain-lainnya. Nah itu merupakan syarat sah, bukan syarat adab. Nah, dan ini yang lebih apik gitu, lebih hati-hati. Kayak kalau kita sudah. Lalu dia membaca gantiannya dengan 20 kali surah Fatih. Nah, jika waktunya masih dekat, dan dia tutupi dengan istighfar jika dia lupa, walaupun sudah lama. Nah tapi jika memang dia bersengaja, maka dia harus mengulangnya. Jadi orang nanti jawharatul kamal, tapi kada ada syaratnya. Nah ini menurut Sidin lebih apik di sini itu kada sah. Walaupun di sini ada pendapat yang mengatakan sah karena itu merupakan syarat daripada syarat adab, bukan syarat sah. Nah, tapi Sidin kalau memang seperti itu, ya makanya harus mengganti Sidin jawharatul kamal itu dengan sholawat Fatih 20 kali. Nah, misalnya habis jawharatul kamal tadi, ingat bahwasanya ini misalnya ada bekas daripada najis, yang dimaafkan lah, bukan najis yang dimaafkan, misalnya kayak bekas bekam tadi. Habis belajar jawharatul kamal hanya harus mengulangi dengan 20 kali sholawat, makanya harus mengganti dengan 20 kali sholawat Fatih, kemudian ia tutupi dengan istighfar jika dia lalai. Tapi jika waktunya sudah lawas, nah itu batal. Itu kalau misalnya habis tadi langsung ingat gitu kan. Tapi jika masih sudah sejam 2 jam lawas sudah, nah itu batal karawat. Tapi jika memang sengaja kalau bisa, kalau sengaja itu dianggap batal, itu harus diulang. Al-khamisu adamul kalami fi hali dzikri wirdihi illa li udrin fa yusiru in nafa'a wa illa bi kalimatin aw kalimataini wa badala in zad. Yang kelima, syaratnya syarat sah wirid itu tidak boleh berbicara pada ketika membaca wirid kecuali ada uzur. Maka ini harus mengisyaratkan jika isyarat tersebut memberikan manfaat. Jika tidak bisa memberikan manfaat, isyaratnya itu boleh mengeluarkan 1 kalimat atau 2 kalimat. Dan batal jika lebih, kecuali bagi orang yang telah dipanggil oleh bapaknya atau ibunya walaupun ke atas, atau dipanggil oleh suaminya atau tuannya atau gurunya.
dalam mentarbiyah, maka wajib atas dia untuk menjawab panggilan tersebut, karena wajib dalam urusan berbakti kepada mereka. Nah, jadi wajib kuitan berbakti kepada anak berbakti dengan kuitan, istri lawan suami, nah murid lawan guru. Nah, jadi kalau dipanggil oleh kepadanya misalnya, nah ini boleh dia menyahut. Nah, menyahutnya pun tidak boleh banyak juga. Kalau banyak ya sudah batal gitu. Nah cuma ini diperkenankan gitu, diperkenankan untuk membatalkan wirid, karena yang memanggil tadi orang tua, karena yang memanggil tadi suami, karena yang memanggil tadi guru. Nah kalau selain pada tiga itu yang memanggil, nah itu sudah diperkenankan membatalkan wirid. Dan ketikanya dipanggil itu pun ada boleh sampai 3 kalimat. Nah jadinya bolehnya 2 kalimat lagi wirid. Nah jadi seorang istri bisa dipanggil oleh suaminya, boleh menjawab lagi haur atau tunggu dulu 2 kalimat saja. Jika lebih dari 2 kalimat, nah itu harus diulang lagi wiridnya. Nah cuma ini tetap diperintahkan untuk menyahuti panggilan daripada suami, menyahuti panggilan daripada muqaddam, menyahuti panggilan daripada kuitan. Kuitan tuh ke atas sampai kai, nenek, datuk atau sama, itu diperkenankan, ataupun bahkan kalau sekedar diperkenankan, diperintahkan. Nah, kenapa? Karena kalau kada diherai gitu, ini kada termasuk yang orang yang berbakti. Ain qallal kalam, Fa'in qala kalam yubna, fa'in kasura yasta'niquhu amalahu, faman lam yabirra biwalidayhi aw jawzihi aw sayyidihi aw sayfihi fala yata'assaru lahu sulukun fit tariqah qat'an illa intaba wa taballahu alaihi. jika ingin memperkenankan panggilan daripada orang tua, panggilan daripada suami, panggilan daripada muqaddam tadi, nah lalu ingin berbicara sedikit, nah itu wiridnya bisa dianggap. Nah tapi jika ingin berbicara banyak, nah wiridnya itu harus dimulai dari awal, artinya dianggap kada. Saya tak pandai sudah lawas kuitan nih, lalu wirid tadi dianggap. Dan itu kada bapak membatalkan tadi. Kenapa? Karena diperintah syariat juga. Karena barang siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, atau suaminya, atau tuannya, atau gurunya, nah tuannya ini maksudnya budak lah, ada di Jepang, ada di kita, maka tidak mudah bagi dia untuk suluk di dalam tarekat ini. Itu sudah pasti. Fala yatayassaru kayaknya menjur. Fala yata'assaru itu kurang pas. Fala yatayassaru maka tidak mudah bagi dia untuk suluk di dalam tarekat. Itu pasti sudah, kecuali dia bertobat dan Allah menerima tobatnya. Nah dari karena itu kita hendak bertalkin harus berizin kita. Berizin dalam artian bepadah lah. Kalau kita kena izin ini kan coba penting bepadah aja. Kalau sudah bepadah, atau kalau kita ada di sini. Nah, jadi karena itu syarat di dalam tarekat kita itu salah satunya itu berbakti kan, berbakti lawan kuitan, berbakti lawan suami, berbakti lawan guru. Nah ini penting mana ini? Karena banyak orang yang nggak paham, berbanyak ibadahnya tapi tidak berbakti. Mobil khusus ini bagi perempuan. Hanya menganti-anti bagi akhwat, nang lakinya kebetulan masih belum ikhwan. Kalau lakinya ikhwan mungkin yang mana aja bang. Nang lakinya belum ikhwan nih. Kadang-kadang merasa banyak beramal. Laki waktu apa-apa di pegawai aja karena ngeputar. Seorang merasa memilih lah. Bukan dari ulang laki ke daerah, kada taat.
bahkan wajib ya kalau laki itu izin. Ulun menacak mengingatkan bila mereka tahu apa zawiyahnya lagi pengen kita kan boleh kira zawiyah kalau mau media di rumahnya di weekend ya. Kalau aja kan diizinakan misalnya oleh laki dia. Menakut-nakan misalnya nih subuh-subuh misalnya ke zawiyah lebih kenapa aja laki misalnya kan digoyahkan. Coba deh, boleh turunnya ke jauh yang masih ya. Turunnya masih ya. Makanya juga hati-hati bagi akhwat yang mana suaminya belum ikhwan. Nah itu yang sebenarnya merasa lebih dini. Karena kita tuh diperintahkan untuk merendahkan hati bangsa pun mobil khusus lawan kita, mobil khusus lawan penguruan, mobil khusus lawan laki. Karena berbakti itu boleh, berbakti lawan kita itu boleh, berbakti lawan perguruan itu boleh. Nah, berbakti lawan laki itu dia lebih boleh. Kenapa? Karena itu ada ego di situ. Ada ego dalam artian apa? Merasa setara, merasa sama-sama. Padahal apalagi merasa lebih, laki kan banyak lama yang udah terjadi lagi. Nah itu luput itu ada mulai nama itu. Jadi walaupun sekian ribu kali suruh fatih sehari, tapi lawan laki nama itu 4.000 sehari suruh fatih, 5.000 misalnya laki kelaparan ngapa fatih. Nah ini mengatakan benar-benar karena itu sudah di dalam tarekat kita ini menasihkan kadang berbakti lawan murunya, kadang berbakti lawan wanitanya, kadang berbakti lawan suaminya, itu kadang akan mudah suluk di dalam tarekat. Karena berat bakti lawan laki itu berat. Ujiannya luar biasa, bahkan banyak ya benar. Semakin tinggi makam laki itu semakin kita melihat. Banyak murid bini-bini wali-wali besar itu yang semakin terhijab dengan makam lakinya sholat. Semakin gede pinandu laki sholat. Nah di situ, nah untung tuh lakinya naik terus. Lawan kelakuan bini tadi, yang bininya loh, oke, bininya oke. Seperti yang terjadi lawan Abu Yazid al-Bistami. Abu Yazid al-Bistami kan, suatu hari kedatangan lagi sudah akhlak bininya, kedatangan lagi sudah, bininya ini di luar menyarikan luar biasa. Nah, lalu akhirnya Abu Yazid al-Bistami nak meninggalkan rumah sudah, aku bakal waktu sudah ini di rumah disarki orang itu terus. Lalu tulah ke Yazid Bistami ini ke guha, ke tempat-tempat terpencil, melihat di guha tuh, melihat di guha ini ada orang ahli ibadah berdoa datangkan, makanya nang umat Nabi Isa aja deh, berdoa turun makan, berdoa turun nasi samin, berdoa turun nasi mandi misalnya. Ada bertukaran lagi, ada kuputan lagi, turun langsung. Takjub Abu Yazid al-Bistami ini melihat, wah ya Abu Bistami ini serah wali buat ini aja. Lalu bertakut Abu Yazid al-Bistami ini bertakut. Bonikam ini dari mana betapa depan-depan ya kami ini kemudian ini amalan bonikam saja aku lihat berdoa turun makanan, turun minum pul, turun lalu roti tamis. Lalu jarum Yazid Bistami itu bertakut. Nah, apa amalannya jadi sampai kayak itu kawan nih? Jadi kami ininya amalan dan benar ya. Setiap kali kami ini hendak meminta makanan nih, karena kada begawi kan ujian di hutan aja, di gua aja tadi kadang orang di gua tuh bang lah.
Jadi kami bertawasulnya. Bertawasul itu siapa aja. Nah jadi kami bertawasul, ya Allah gitu lah. Dengan pangkat, dengan ketinggian pangkat yang anugerahkan kepada Abi Yazid Al-Bistami. Yang mana Abi Yazid Al-Bistami ini ditinggikan makamnya karena akhlak istrinya yang buruk. Turunkan kepada kami makanan, turun makanan. Takut kayak Abi Yazid Al-Bistami. Pakai Abi Yazid ini. Mungkin toko belikan. Naik lagi. Perlu aku kagu aja orang kada tahu orang Nabi Yazid Al-Bistami kada tahu. Kada perlu kagu aku aja Yazid Al-Bistami beli ke rumah yang coba sudah aja. Naik terus pangkat tuh. Naik sudah pangkat ya. Orang bertawasul aja kira enam bininya. Nah ini enam bini rugi, laki untung gitu nah. Nah kadang-kadang kisah anak ini gini mendengar anak mereka kan pangkat laki lah kan mau pak. Ini kisah laki lain. Versinya. Ini lain lagi. Mau. Iklannya lain. Mendengar aku tuh mau dipopo aja wali-wali genap tuh kadang mau. Nah ini bilakinya untung. Ada saya lihat tuh ngomongin kisah. Yazidin ada wali Yazidin di zaman kita di Goa. Aku ada hendak menyebut ngarannya Yazid karena masyhur. Jadi pas orang bilang nih ke rumah wali tadi, ke rumah syekh tadi, nang bini ini luar biasa. Banyu tuh tamu nih ada, kayak kalau ada tamu ini ada tamu. Banyu tuh disiram makan ke sofa. Kayak apa ya? Kada kau bayangkan lagi sudah, maka ada tamu kayak itu. Lalu akhirnya murid-murid daripada syekh tadi kada terima. Pian hari ini juga sudah lapas saja sudah guru kami cariakan hari ini juga. Nang lebih pada itu. Pada purun melihat pak guru dikit wakah. Lalu jersikin tadi apa? Aku sih ada bapak bang, karena enak melapas jadi bungas. Bukan aku Jessidin takutan kada dapat lebih bungas lagi kan ya. Karena Jessidin kalau aku lapas pasti ada nah hendak punya ini kan. Nah bila orang tuh hendak keluar inya, orang tuh merasakan, aku rasakan. Jadi biar aku Jessidin merasakan, biar aku aja merasai sakitnya nih orang jangan sini. Nah kayak apa itu? Artinya cukup seorang ini menyandang. Ini kan ada sambung kita nih mau tambah ini. Nah ini macam-macam orang bilang dengan martabat tuh karena pasangan yang buruk. Tapi pasangannya rugi, pasangannya rugi. Nah artinya tetap ada ketentuan gitu. Makanya ego tuh biasanya biji-bijian beratnya. Nah suluk tuh di situ. Kayaknya adalah bagi lakian, nah menghalanginya sampai kepada Tuhan tuh tahu apa? Logikanya, akal lakian itu membatasi sesuatu. Wah ada mungkin pak, bah kada kawal pak, bah kada mau pak. Nah itu akal logika. Padahal Allah Taala nak menyampaikan ke hadirat Tuhan itu sekejap mata bisa. Tapi akalnya menghalangi. Itu yang paling banyak menghalangi seorang laki-laki menuju hadirat Tuhan. Lalu ini amal ibadah itu kada dengan rasa, dengan logika harus. Logika itu sebenarnya permulaan aja. Ketika sudah masuk ke amal ibadah, berzikir itu harus dengan rasa. Nah, ada binian kebalikannya. Binian ini kan yang mengandalkan perasaan. Dengan rasa tadinya nyaman beribadah, cuma logikanya hancur. Nah, logikanya hancur. Atap dikajalnya kuningnya, karena dia rasa. Kayak ini nak tahu nah, biar kada akan mudah menjalani suluk, maka ada atau maki tatap dikajalnya kuningnya. Ulun sudah ada masalahnya, ulun tadi nang ujar sudah ada nang laki itu ada ikhwan gitu. Kalau nggak pada mamanya nih kejauhiah, kalau bilang kenapa, mau kada ngijinakan daripada tatap kejauhiah. Malam-malam sudah tatap kejauhiah. Padahal sudah ulun pada biar dia maksudnya tatap. Karena dia rasanya tuh itu nah ada apa? Nah
jadi logika lakian aja bisa mengantarkan kepada Tuhan dan sekaligus menghalanginya. Nah, rasa binian ini bisa juga mengantarkan kepada Tuhan sekaligus menghalanginya. Satu sisi itu melancar menuju Tuhan, satu sisi itu menghalangi menuju Tuhan. Nah, jadi karena itu bagi lelakian, nah itu mulailah rasa itu ditimbulkan dalam beribadah. Nah, rasa itu dimulai dibangun gitu kan, dibangun supaya lebih bermakna di beribadah. Nah, bagi binian mulai logika itu dibangun, mulai logika itu dibangun, jangan rasa terus. Karena bila rasa terus kita hancur, ilmunya hancur. Karena harus ada logika juga. Kadang mau kita sekedar rasa nyaman dia pada mau, karena itu ada ilmu, ada logika yang dibangun di dalam hendak menuju hadrat Tuhan. Tahu kan? Nah, semalam dia menelpon perempuan ya, ada perempuan hukumnya wirid. Bagi yang haid apakah wajib wirid? Nah, bagi yang haid itu ada wajib wirid. Baik itu lazim pagi, lazim sore, wasifah, hailalah. Cuma hukumnya sunat. Kalau yang anak wirid itu hukumnya sunat. Artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadinya wirid, cuma tentunya harus meninggalkan baca di waktu kamar. Harus diganti sholat Fatih 20 kali. Sama juga ketika nifas, kada wajib juga wirid, cuma sunat. Dan kada wajibnya ini pun bila misalnya sudah selesai haid, kada wajib juga mengqadha. Cuma kalau yang mengqadha hukumnya sunat juga. Nah, itu. Jadi bagi binian, kalau anak tetap baca wirid, ya tentu lebih bagus. Kenapa? Karena mengontakkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah bisa tetap artinya. Nah, ada pun masalah kezawiyah hari Jumat. Nah, itu pernah ada yang bertakun orang ulun, lawan buya, ketika itu ulun sebelah buya. Kayak buya hendak hailalah binian nih hari kezawiyah, dia menyebut tuh boleh jadi. Mulai aja nak kezawiyah di sini aja tuh. Ya tapi tentunya ini Jawharatul Kamal diganti dengan sholat Fatih. Nah, pokoknya sih bagi perempuan haid hendak kezawiyah harus kecuali sih Jawharatul Kamal itu kalau dibaca sholat Fatih 20 kali. Nah, jadi itu hukumnya demikian. Lagi nomor berarti sama dengan hukum halalahnya lah, Ustaz. Halalahnya pun sama, sunnah juga. Nah, cuma ketentuannya bila ini berhenti sebelum waktu wirid habis, maka wajib baca wirid. Misal berhenti binian itu tengah hari. Nah, waktu membaca wirid lazim pagi kan belum habis tengah hari itu. Sudah waktu daruri itu, nah waktu darurat. Habisnya kan azan maghrib. Nah, ya setelah bersih, nah inya harus mandi, habis mandinya sholat zuhur, lalu baca wirid lazim pagi. Nah, itu. Karena masih waktunya. Itu juga kalau wirid malam. Itu juga kalau wazifah. Ada lagi? Oke, gitu. Ya. Misalnya tentang yang tadi berbicara tentang listrik atau wakil dalam memang untuk kita ini kan ada yang namanya seorang guru. Itu guru itu yang kalau di sini kan keterangannya adalah yang seorang adalah rasanya korban. Nah, itu orangnya bukan korban, tapi dianggapnya seorang guru lah. Imam Hairalah pun tidak, tapi dianggapnya seorang guru lah. Jadi yang tadi yang dianggap seorang guru tadi itu membimbing kepada orang. Nah, hasil ada bimbingan, mungkin ada belajar segala macam tentang keilmuan. Nah, di sisi lain mungkin terlalu sering atau kayak apa, lalu si suami tadi kalau izin akan minta tulak-tulak gitu.
Maksudnya itu bukan adanya yang manual, artinya mungkin sifatnya dari berarti seorang perempuan kan tidak berhaji apa itu. Jadi masih laki mungkin memperhatikan. Nah jadi kayak putus rasanya itu yang apakah dibenarkan seorang istri tadi, kalau dia perempuan namanya istri tadi sama-sama yang istri laki, anggapnya misalnya kemana anak ke pasar ya, padahal ke sana bahasanya nih ke tempat guru tadi. Nah tapi jar si guru tadi kamu pada bapak kayak itu kalau kamu ke wadah pun untuk ilmu, nah kayak betul. Kalau bisa Tetap maksiat ya. tetap maksiat karena kecuali lah yang dituntut itu sekedar ilmu basic tadi, misalnya contoh kayak rukun wudu, rukun salat dan yang lain-lainnya. Artinya nang pada kawa menggaui kewajiban kecuali dengan ilmu tadi ya, sifat 20 kan. Dan yang laki kita mau pelajari ulang nih, laki kita mau pelajari misalnya lo nak belajar keluar sedangkan dia perlu ilmu, nah laki menangati nanti boleh hanya mengarasi. Tapi kalau lain ilmu basic itu apalagi sekedar kontek membimbing tadi itu membimbingnya ya sekedar membimbing keadaan dua gitu, kada terarah dua. Nah, itu apalagi seperti itu sangat-sangat kayak diperkenankan. Karena binian itu di dalam tarekat tiga ini pun sebenarnya yang paling penting kan ini berzikir, berwirid. Bagi binian ini kewajiban kezawiyah pun gak ada sebenarnya. Cuma ini tuh dianjurkan kayak sholat juga. Binian itu ada kewajiban sholat di masjid itu ada. Kewajiban berjamaah di masjid itu ada binian. Cuma kalau ini hendak berjamaah di masjid itu kan diperkenankan aja. Kayak juga kewajiban kezawiyah ada. Tapi kalau hendak kezawiyah diperkenankan aja. Nah artinya kalau lakinya melarang itu karena ada sesuatu pastinya kalau. Nah karena ada sesuatu otomatis dia harus lakukan lakinya. Baik sesuatu tadi berhubungan dengan hajat laki ataupun karena keselamatan ataupun yang lainnya. Misalnya dia laki ya Allah pada dia beri makan misalnya. Nah hajat laki tak gitu lah. Jadi kada diperkenankan seperti itu. Nah jadi di dalam tarekat tiga itu, nah ulun tahu kok inian ini yang paling penting itu wirid kita berzikir tambah ilmu gitu. Ya kegiatan di zawiyah kalau hadir kada perlu juga kontak kayak tadi tuh. Salat parak, salat ini, salat itu, kada perlu itu. Kalau ini hendak juga tergantung lakinya. Izinakan nggak lakinya. Kalau lakinya kada izinakan, ya kada boleh juga. Nah yang belajar itu apa kan menuju juga. Nah jadi seperti itu. Karena urusan membimbing menuju hadirat Tuhan, kita di dalam tarekat tiga ini kita lawan sini sih. Para muqaddam ini adalah menunjukkan kepada sini sih. Ataupun yang mengarahkan kita kepada sini. Nah, sini mengarahkan kita kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah mengarahkan kita kepada Allah Ta'ala. Itu harus kita pahami. Nah, jangan sampai kita terhenti lawan muqaddam aja. Kagum-kagum kita lawan muqaddam itu harus membawa kekaguman kita kepada sini. Kekaguman kita lawan sini harus membawa kekaguman kita lawan Rasulullah. Kekaguman kita lawan Rasulullah harus membawa kekaguman kita kepada Allah Ta'ala. Nah itu tangganya tuh. Jadi kada sekadar guru aja terus kada, muqaddam aja terus kada. Karena kita ini universal. Kita murid Buya, kita mengagungkan Buya, kita memuji Buya, kita menghormati Buya, kita menyayangi Buya, mencintai Buya. Nah, tapi kita harus menyadari Buya itu satu tetes di lautan sisi Ahmad Tijani.
Artinya banyak lagi tetesan yang lain. Artinya mau harus menghormati juga tetesan yang lain dari lautan Sidiseh tadi. Jangan sampai kita mengagungkan dia lalu meremehkan lawan lain. Kita nih kesanat mulia, sanat kita ke Aulia ya kalau udah boleh kita merasa lebih mulia. Karena kita mulai Sidiseh itu, walaupun itu lain sanat mulia, udah boleh gitu. Sanat kita kan intinya mulai Sidiseh, senang saya mana? Asal orang itu bujur-bujur dapat izin untuk mentalkin, kita hormati juga. Tidak boleh kita, itu kalau ada sanat keagungan itu lain mulia, sanatnya, ada boleh gitu. Ada boleh seperti itu. Semua itu sama, bertahan dari Sidiseh juga. Nah itu harus paham seperti itu. Nah artinya apa? Kita dalam bertarekat di sini arahnya itu sebenarnya ke Sidiseh, bukan kepada arah mukaddam tadi. Nah cuma kita menganggap mukaddam kita tadi batang tubuhnya Sidiseh. Kita menganggap abuya kita tuh ya Sidisehnya kita gitu. Sidiseh buat jawabnya Habib Ja'far kan misalnya gitu. Nah, coba tentunya kita dalam rangka melihat Sidin tadi itu melihat Sidiseh. Agung akan Sidin tadi dalam rangka agung akan Sidiseh. Mencintai Sidin tadi dalam rangka mencintai Sidiseh lalu tersambung. Kada sekedar kita aja, kada sekedar ingat Sidin aja. Kalau kita mencintai Buya tuh ingat Buyanya aja, apa jadi bedanya lawan orang muhibbin yang ada tersambung lawan Sidiseh. Kan banyak tuh yang cinta lawan Buya itu nah. Orang-orang luar yang ada tijani itu, ada perbedaannya kita. Kita. Nah, itu harus paham seperti itu. Artinya mukaddam ini kerongkongnya. Nayanya Sidiseh juga gitu. Nayanya Sidiseh juga. Nah harus istilahnya kita pahami itu bujur-bujur seperti itu. Artinya kita ada perasaan membeda-bedakan itu ada. Dan Buya itu mengajar itu kayak itu Buya. Nah, anak mukaddam dari mana? Itu kita bukan sedikit juga. Anak dari Jazair, anak dari Mauritania, anak dari Maroko, anak dari Sudan, dari mana? Bilang murid Sidiseh, mukaddam Sidiseh, apalagi Julia Sidiseh, di mata Buya itu sama. Nah kayak itu Sidin belajar gitu. Ada Sidin disiplinnya dalam artian, walaupun Sidin lawan si Idris luar biasa kan. Ada Buya tuh mengesampingkan yang lain. Lalu Sidin kalau si Idris luar biasanya tuh dapat berbagai macam foto lah. Perantaranya tuh si Idris. Cuma Sidin kan mengesampingkan wakil-wakil Sidiseh yang lain. Nah harus seperti itu kita. Ya sampai kita salah hendak mengagungkan Sidin tapi bertentangan dengan Sidin. Karena pada hari itu manhaj Buya itu pada hari itu Sidin merangkul bertentangan. Karena dipandang itu Sidiseh juga. Karena aku Sidiseh. Nah, artinya apa? Beginian pun maksudnya gitu juga. Nah, jangan terpaku benar gitu. Soal suatu mukaddam dalam artian karena berbeda dengan tarbiyah tarekat lain itu berbeda. Kalau tarekat lain itu model kayak apa gitu lawan gurunya. Ini kada tahu lawan mungkin nanti tarekat lain itu. Ini kada misalnya orang seziliyah loh. Ini udah tahu saya punya seziliyah. Tahu sekedar-sekedarnya nah ianya sejilinya nanti bahini. Tahu nabi Allah. Misal ada sejili misalnya si Abdurrahman misalnya. Nah, si Abdurrahman, ini pada tahu ada saya bahasa sejili cuma penting itu lawan si Abdurrahman. Ya contoh lah misalnya kayak buan Somalia ya Allah. Buannya tahu lah sekedar di mana gitu. Kalau saya sama tuh, nah ianya jadinya guru sombong. Nah buannya kan seperti itu. Ada kita di Tijani kata. Pada Tijani kata kayak itu kita. Hati kita tuh harus tertuju ke Sidiseh, hanya ke bawah, gitu nah. Hati kita tuh harus tertuju ke Sidiseh, hanya ke bawah. Artinya dalam artian, yang di bawah ini bagian dari Sidiseh juga. Nah, ada sama gitu nah dengan tarekat lain harus ke ini dulu, hanya ke sana ada. Nah, cuma kita mau menganggap kalau ini sebab Buya ini pintu, bukan demi pintu.
Nah rumahnya sih bisa. Nah sedangkan kita harus masuk ke rumah itu lewat pintu. Ada ngobrol ada lewat pintu. Cuma sekadar pintu. Sekadar pintu. Jadi jangan sampai menganggap pintunya jadi rumah. Nah, sebenarnya itu pada tahu lah urusan rumah, urusan pintu dulu pada tahu pokoknya gini dong memang ada. Nah, ini bedanya tuh. Makanya berbeda tarbiyah kita lawan tarekat-tarekat lain. Oke. Misalnya dari bang, yang kita ada kan misalnya kita dapat sanad dari atasnya tuh Ali atau Masili misalnya kan. Lalu kita asa kagum misalnya lawan Ali Harazim, aku kan mencari juga nah jalur Ali Harazim sedaya upaya. Nah itu kayak kehidupan anu kita tuh istilahnya. Supaya asa pas sana asa anu misalnya. Sebenarnya kalau dalam urusan mencari sanad itu istilahnya talwinus sanad lah, mewarnai sanad itu sah saja. Sah saja, nah dalam artian ulun misalnya dapat dari Buya ada, dapat dari Syekh lain ada, dapat dari Syekh lain ada, misalnya lah, ulun cari-cari lagi itu boleh-boleh aja. Cuma sebutin mewarnai sanad ini, kalau kita kada kuat hati, itu bisa kita terhijab di situ. Karena kita merasa banyak, aku dapat dari sini, aku dapat dari sini, padahal lain itu yang dicari. Sapu tinggi itu boleh jadi. Nah, kada perlu banyak sebenarnya. Nah makanya kalau ulun tahu lah, Abu Iya itu jadi diberi, sedikit macam, jadi diberi. Nah, sedikit datang ke sini diberi, sedang sini diberi. Nah makanya ketika ulun ke Maroko, perlu kau Buya ulun minta takdim lagi lawan saya anu. Nah jadi Buya menjawab ya Sidin, kan dulu hati Rasulullah kayak apa sih Sidin? Semua tuh izin Rasulullah, kita nih Sidin. Nah artinya kalau ada izin, jangan seperti itu Sidin yang urusan takdim tadi. Nah ini supaya kita paham bahwasanya sanad itu memang menyampaikan kita mata rantai loh, tapi salah-salah bisa menjadi hijab kita juga. Karena merasa banyak, aku dapat di sini, padahal satu tingkah, 2 atau 3 kah? Yang penting sih di sini 2. Hendak biar 100 tapi kada sambung masih di sini Pak. Pas sambung tuh namanya apa? Itu urusan masing-masing itu. Nah kita jangan sampai itu nanti hijab tahun sana-sana banyak nanti hijab. Jadi kada urusan sekedar sanad tarekat aja, sanad keilmuan gitu juga. Makanya kami di Mesir itu, saya baca dalam para masyayikh itu memberikan wanti-wanti, wanti di sini jangan tertipu lawan sanad-sanad ini yang tertipu. Jadi memang di sini bagus, ini kan tradisi ulama. Cuma bukan berarti itu strata keilmuan itu ada. Bukan misalnya datang pada guru Munawar berjasa sekian kitab dari saya Yasin ada, oleh Sokoy Yunus berjasa sekian. Nah jadi masalah seperti kitabnya bisi lah, kitabnya aja bisi kita. Nah diijazakan nih, misalnya kan ada sekian ratus kitab, berisi kita jangan kita membaca berisi kita kitabnya dulu. Nah kemudian berisi membaca kan sudah. Kalau saya kita punya banyak nah kutub sitah aja, basic kita kutub sitah dulu. Sudah basic membaca, kadang kutub sitahnya pulang. Sudah membaca paham, kadang kutub sitahnya pulang. Nah, berbeda dengan orang bahari. Orang bahari itu bersanad setelah belajar. Nah, orang bahari diberi sanad itu setelah belajar. Nah, sekian puluh tahun dulu belajar. Lawan seorang saya tadi, tahu sudah saya keilmuan murid tadi hanya diberi di rulok sana itu, kada sekedar sekelidat, nampak langsung diberi. Atau ada 2 orang itu sudah alim, lalu datang, alim sudah di kampung dia datang ke Mekah minta sanad, lalu diberi kada masalah sudah alim juga. Nah ada wah ini apa? Kitabnya ada revisi. Apa? Itu ngelacak dikritisi guru-guru di Mesir. Nah, jadi isiin apa? Dasar namanya sini, dasar apa gurur di budaya sini bisa tadi aku bisa lagi bisa di kitab ini
boleh dapat sanad dari perguruan sampai dia bahasa Yasin sampai ke, tapi ya sudahlah. Nah iya nyatu di sini buat kamu paham di sini sesuai dengan yang diajarkan guru sampai ke Rasulullah. Ini aku jadi mengajari muridku Bukhari sampai kira muridku paham lah Bukhari ini. Aku paham dari guruku pemahaman aku sampai ke Rasulullah. Masa aku tadi sangat sampai itu, masa aku datang ajus tuku, wah bikin gitu jauh ini. Nah, kalau sebenarnya itu, sangat itu sebenarnya tanggung jawab ilmiah. Nah, ini tanggung jawab ilmiah. Kayak itu juga kita hendak bersyarat dalam tarekat, itu sebenarnya tanggung jawab juga. Sah saja kalau kita hendak memperbanyak sangat tuh boleh-boleh ya. Tapi kita harus sadar, nah dituju itu lain syaratnya. Nah dituju adalah sidiseh. Nah sidiseh dan itu kan ada jaminan juga orang nambah isi 10 jalur. Apakah akan lebih dekat kondisi daripada satu jalur? Ada jaminan. Bahkan apakah mukaddam tuh pasti lebih parah lawan sidisi daripada ikhwan? Belum tentu juga. Ada jaminan juga. Jadi kan ada tahunya kita nih status kita di hadapan sidisi kecuali sidisi sholat. Nah jadi seapa tunduk, seapa patuh kita lawan sidisi, itulah kedudukan kita. Artinya sebesar apa kita mandek sidin di dalam hati kita, sebesar itulah juga kedudukan kita di dalam hati sidin. Gitu aja. Nah jadi hendak mencari sanad itu boleh aja kalau bicara-bicaranya ada, cuma hati-hati sih tadi. Hati-hati jangan sampai kita akhirnya jadi fokus ke situ. Nah, kayak tadi juga fokus ke sanad, kada fokus ke ilmunya. Nah, jangan sampai kita fokus ke sanad tarekat tapi kada fokus dalam urusan mengkaramakan hati kita, mengontakkan hati kita. Maksud bisa mengontakkan hati itu kayak apa? Mengontakkan hati itu buktinya apa? Buktinya kita gawian kita sama lawan sidin itu. Nah paling kali kayak gue ya tuh sidin kontak lawan sidin. Kada sekadar pengajian, kada sekadar ceramah, kada sekadar mengisahkan gawian sidin itu nah nang digawi sidin. Itu udah paling kali. Nang diingat-ingat sidin, nang dikaramakan sidin. Cara sidin berduduk, cara sidin berinteraksi, cara sidin berdiam, cara sidin berpandir, cara sidin makan. Orang yang mutafani, orang yang keingatan tuh ada, nang dilihat tuh ada nang diingatakan sidin. Coba lihat Buya tuh kayak membuat dia ingat dari interaksi dengan Buya tuh seakan-akan kadada di situ kayak ada hal lain yang dipikirkan sidin. Siapa yang ngerti? Nyatakan lah. Gak ada teman Buya tuh kayak ada hal lain yang kayak ada di tempat situ, misalnya duduk sini kayak ada di sini. Kenapa? Karena pikiran sini nggak ada di sini, pikiran sini ke Rasulullah masih dia nih. Nah itu orang karena dan itu dibuktikan non gawian, ya paling kali non gawian ini membuktikan mengaku yang paling karamnya banyak aja bang, mengaku paling karam, mengaku aja bang ya membuktikan non gawian ini nah kayak supaya sama. Karena kan orang mencintai itu pasti anak menyamakan dirinya dengan orang yang dicintai. Ya anak meniru pasti sudah. Nah itu aku ya. Nah kita mau baca wasiat sidiseh. Ini nanti gawe punya juga. Rasa-rasanya tuh gitu nah. Wasiat sidiseh itu tergambar pelengnya tuh di gawian Buya. Siti jadi mewasiatkan di dalam kitab-kitab penuh. Nah kayak ini. Itu digawi oleh Buya, nang kelihatan di dalam pikiran digawi oleh Buya. Nang kayak presiden interaksi, nang kayak presiden tawakal, nang kayak presiden itu tawajuh, nang kayak presiden itu khusyuk, nang kayak presiden itu tenang, nang kayak presiden itu mahabbah. Itu luar biasa. Sentuhan-sentuhan itu mahal banget. Dan itu dibuktikan sidin. Contoh aja nih contoh. Ini anak pembuktian adalah contoh. Biar Pak Haji Nopiar pas lawan siapalah waktu nyeberang daripada Parjem ke Balikpapan itu Pak Haji Nopiar bergeser pas turun sama Syekh juga dari Panajam tuh waktu itu gelombang lumayan.
Bespeed aja kan menyeberangnya ke dekat Berikan dari Panajam ke Balikpapan tuh bespeed. Jadi speednya halus tuh, mesin satu melewati laut kayak mobil. Aduh, maka ya misalnya nih di sini anunya nih apa kapal tongkang tuh nih jauh memutar, takutan kena ombak. Jadi misalnya ada 100 meter dia malayungi tongkang itu dulu PP. Jadi dia rajin ngebiar, ini masih maju ini lah di bahasa kali tambah ini masih mending nih ya. Nanti semalam jalan dia tuh tinggi banget ombak ya. Jadi saya di bawah ini sudah sudah takut sudah buaya terang aja dia sampai ke Sumatera santai ya. Jadi kayak kalau ada apa-apa tuh nanti tuh kayak pada melatih keyakinan tuh kayak apa. Sekali pernah membuat mukaddam kan anak ke Bali naik leon, tahu leon kayak beri saya. Jadi pas naik leon buat mukaddam ini yang berkisah bahagia kisah. Terus naik dia bahagia. Apa nih dia rasa panas nih ya? Pada bapak aja pramugari. Soalnya pas baik, sekali di atas harus turunnya. Karena ada yang terbakar di pesawat tuh. Ada masalah. Jadi turun itu salah pesawatan dah. Barataan mukaddam tuh keluaran dah 2 pemungkas. Ada tatang-tatang sudah. Saat pesawatan menangis, Buya nangis jadi nangis. Pas sampai di bandara, jangan 10 menit lagi dia bisa terbakar di atas, terbakar dia turun. Barataan apa? Besar sudah, Buya nangis. Nah lalu dibaiki lalu suruh pulang naik ke atas. Disuruh pulang terbang pakai yang pesawat tadi juga. Ada mukaddam Nanggala tapi wani, ngajak kayak aja naik itu pulangnya. Ini santai di sini. Baca lapat Jakub gini. Mau yakin akan amalan tuh kayak Pak. Baca lapat Jakub 7 kali itu kan dijaga tuh ayat penjagaan. Sini yakin non itu. Baca lapat Jakub itu berapa? Sudah. Jadi ada anak tulak tadi. Aku dia bahagia mau sini. Padahal aku naik ya. Ini dia bahagia. Cina mas luar handap tuh aja wani naik ya. Masa kita tarekat dengan wani naik ya. Cina bisa luar handap wani naik ya. Lah paham mau sih dia wani naik. Dia apa ya sih? Dan itu terus ulun berapa kali juga membuktikan dia tuh biasa sentuhan kayak itu keyakinan apa tuh nah sehingga tujuan menunjukkan kita tuh si dia kayak apa. Pernah beberapa kali itu si dia tuh dasar pantai itu Pak. Kita ini takutan ketinggalan pesawat loh ya wah itu nah kita nih suruh main kayak apa nih sudah bismillah tapi sempat aja gitu nah masuk ke pesawat tuh tinggal terbang aja lagi santai ya sih Din. Seorang sudah kenapa sih Din anak melihat kita tuh kayak apa dan aku nih kayak apa sini aku menunjukkan di situ nak belajar pernah di Soekarno Hatta tinggal orang juga di pesawat sudah berapa kali lo ngomongnya penumpang ini omah sini santai aja santai aja pas masuk pesawat masuk jangan ke pesawatan orang rupanya dikira jenderal mana yang ditunggu ini kan masuk terbang santai ya dia madep itu nah kita tuh sudah gelisah sidin ada ubah lah itu kan keyakinan artinya pun kita berangkat takdirnya berangkat ada sudah ini namanya lihat ini buka asli masuk anak ke Malaysia tuh masuk tuh langsung tutup kurang langsung berangkat jangan ke pesawat kan sini santai ya santai udah berapa kali penumpang ini udah ada santai di sini belaju jadi ada nah itu kayak apa itu mengulah diri itu sekadar reaktif itu tuh kayak itu mahal itu hasil dari ketenangan zikir nah orang zikir itu sudah jadi lalu yakin terjadi itu apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, nah kalau dikehendaki Allah pasti akan terjadi sudah ya. Itu memang diyakini sih. Belum lagi orang mencaci maki apa memusuhi apa lainnya.
Jurun pian kayak pati pian tuh dia juga nikah tidak merasa tuh nah. Bahkan kan pernah sih dia tuh di Maroko tuh ada syarif yang hendak Indonesia 20 tahun sudah kan udah perintah sih aduh di sini mau nggak di tengahan orang habis acara maulid di Maroko ini aja anak sore ini aja pada suara anak mau aku nih ya orang Idris aja yang hidungannya jadi macam-macam menyambat ibunya ke dia aja bu ya dulu kita apa biar tuh kadang merasa tuh nah biasa itu mah kayak apa gitu nah biasa banget kan udah apa tuh nyajar buya ada bapak kada aku tuh di sini yakin mau sudah semua tuh gue nomor taala aja jawabannya simpel ya Yulo tak gue seorang ibunya tak gue ibunya ibunya ya pak ayo tak gue ibunya aku di sini yakin kok bertantu gue nomor taala sudah sudah lagi ada lagi jawabannya apalagi mencari jawaban mana tapi saya sudah tutup juga pembahasan sudah yakin gue nomor taala tuh anak syarif mana jadi biasa ya hati kunci sih jadi apa-apanya betakun dia juga kayak orang kita tuh hati kita nuna gitu supaya kita tuh di sini nanu awak berataan ini Nur Muhammad tuh ya udah berasa jadi kita lawan berataan di Nur Muhammad Nur Nabi berataan gitu kayak apa jadi kawa kayak itu tuh supaya kawa tuh kayak apa ini jebuya kayak di sini kamu tuh nah anak ikam di sini membahira ikam menghikam menguracak ikam di sini kamu kalau sarik bujur-bujur sini kalau kawan itu juga sih mau kita kawan sih melihat umat Nabi itu bagian dari kita anak itu kan bagian dari kita mau kita kawan kayak itu sih deh kalau awal juga sih sarik bujur tuh lah kawan jadi biasa aja berat ya dia tuh biasa kayak itu tuh sih dia dasar khatam bujur sih belum nak ada anak manula nih jadikan ibrah aja dasar kita ada salah satu anak sidin namanya anak sidin ini kada usah dicari orangnya kada usah siapa kada usah tahu orangnya karena di ibrahnya lah luar biasa buya jadi anak sidin ini anak kawin sudah berdatang berdahulu tanpa bepada lon buya berdatang lon binian artinya kada hendak diatur urusan kada hendak tuh artinya supaya buya ini setuju itu namanya jadi kada hendak bepada bahwa hendak membina itu kada langsung ini berdatang seorang nah sudah berdatang seorang bah lu nak kawin ya perlu duit sekian kayak apa kalau kita singgung kita tuh lewat sebagai kuitan kayak apa singgung berdatang bepada kada binian yang mana kada tahu bepada nak kawin perlu duit sekian 10 juta nah, kita keluarin on dia tak duit nih jebunya kada tahu aku kepada kada kan udah aku kawin atau kan reaksi sih satu mat nggak itu kan tahu aku sih biasa aja sih kada menyumpah kada tahu aku sih kan pada kada itu siapa orangnya apa kada tahu minta langsung 50 juta bang ada mantap kada itu kamu seorang mau tambah tuh maksudnya iya mis ayo kada tahu aku sih nah kada sekian lawas sudah matanya pokoknya setengah hari atau sehari di situ sudah gitu deh tambahin undangannya 1000 aja kada sekadaran lagi tambahin undangannya aja kayak apa kawas secepat itu nah membuli mun kita tersinggung luar biasa mungkin sampai ke cucu masih tersumpahin kita sini ada isoknya tambahin lagi undangannya aja sedikit 1000 sekalian aja sih kita doakan orang mainan kawa gitu lah satu mat itu dengan sewaktu yang secepat itu nah waktu hatam mana buya nggak itu tuh hatam lah kayak apa caranya kita tuh nah itu memang dasar bujur sudah yakin dunia ini permainan kata kau apa nggak itu udah yakin dunia permainan kata kau kayak kita nih rancak manggil dunia ini hakikat nah ini kada kawa sedikit langsung sakit hati makanya pencak madahi juga ngomong kita ini sudah levelnya harus naik gitu nah
Kadang apalagi binian, jangan sampai dulu melihat orang baju sama aja tersinggung. Binian ke pengantin kok baju sama aja. Kita pakai lagi. Maka itu diurusnya dulu. Aduh. Stop sentralisnya. Tersinggung orang sama baju. Ini apa ya aku ya. Ayo mana? Ayo mana responnya? Udah Habib udah tahu juga tuh. Dari Jawa. Bib ini dari Jawa. Ngapa kagak? Soalnya kalau bang disuruh baca ramah, disuruh baca maulid, disuruh apa kata hilang aja bang dia. Ngarang dari Jawa mungkin lah, dijual ibu ya. 5 juta dia. Jadi di hadapan Buya tuh masih belum tentu. Masih belum jauh lagi. Di hadapan Buya itu sudah membuka amplop 5 juta nih. Masa saya dikasih cuma segini? Saya jauh-jauh dari Jawa. Lembat itu mau aku ambil bang. Enak aja orang. Parah ya. Buya tadi sih senyum aja. Wah, itu berat itu lah, itu sudah kelas berat itu. Iya Mas itu. Masa saya dikasih cuma segini, 5 juta cuma segini. Baca kuasa amat ada. Nomor 500 ribu banyak kan? Itu tuh kayak kawan kayak itu tuh nah kayak apa? Mental segitu besar. Makanya udah Buya tuh wali kutub tuh kada aneh, ada kata sini tuh dapat martabat. Wali kutub ulun kada aneh. Kada aneh. Karena dasar kawa itu mengesampingkan hal-hal ego sih ini habis. Ada lagi sudah pembahasan harga diri itu udah. Mungkin ingatan luan api. Jadi pas pengen ada api datang ikhwan nih. Bangkot nak aja bangkot nih kamu ya pinano. Pina bangkot barang nih, kendaraan, bakampil. Belum ya anak aja sudah berjauh pada rumahnya aja. Apa aja, kisahnya tadi aja. Mengisahkannya tahu bini ulun ya anak ulun bertaan ya benar menyuruh ulun berjauh ini. Jadi saya beda kulit jengkel ya. Ada ulun tadi sudah kata awe, belum kata awak ulun nak hijrah tepangnya. Kita singgung untuk mau sudah anak ulun bini tadi. Sudah ikam hijrah ke sini ya, bulik lagi ya sudah. Hijrah apa sudah hijrah ke karena sudah kabul aja ikam hijrah ke sini bulik lagi ke rumah. Lalu tak ucap sudah dipadai abi ini tuh lama ada abi ini. Lalu ikhwan tadi tak ucap mau ulun bulik gimana harga diri ulun langsung masih harga diri jawab ya. Ada resep istighfar ini jawab ya. Salawat ada resep di sini. Masih bicara harga diri itu kan orang bersalawat ke istighfar di sini. Langsung terjadi bulik lagi. Makanya kan istighfar di sini. Masih berbicara harga diri sendiri. Buang pasti. Masya Allah luar biasa. Nah jadi ada Nona Habib semalam yang viral loh. Yang viral itu tuh suah ke rumah dia tuh rancak dulu dia tuh rancak kan. Yang viral ngambil penurangan sama Anas sama apa. Nah itu pernah waktu Buya Khalwat datang ke dia. Mana Buya nih aja, kalau lebih baik tolonglah dihubungi aja. Hubungi Habib bilang, kalau berani lebih baik di sini kalau kayaknya aja masalahnya saya ini mau nikah, dulu nikah di mana Bib? Dia orang Jawa kalau jualan. Ya ini yang sani ini, yang kedua ini jangan mati dulu biar anak kawin aku orang repot gitu. 5 juta aja ini anak ini aja. Kalau ada guru udah selesai ini aja. Saya nggak enak dia orang tuanya nggak nih, tapi saya nggak enak ini aja. Jualannya apa? Dijual tapih oleh kawan. Jual tapih ini pih ya, beli ini 600 saja tapih ini aja. Jadi kawan tadi kebetulan jual tapih saya jual ini juga, tapi 150 aja harganya. 150 aja yang nggak apa-apa aja sama Habib 600 ya. Nah itu pas sudah Buya boleh datang lagi ke Jauh ya.
saya tuh ya sudah sering jangan tes Buya itu ya kayak gimana lagi di tes sudahnya kok gak berubah aja. Belum mah tahu 2 kali masih dimasuk sekali Buya aja saya mau pulang ya. Artinya tuh kan beli tiket nih. Ulun habis itu berapa hari ada orangnya mana boleh. Buya saya tuh udah sering ngetes sama dia tuh kok nggak berubah ya. Hati si Din mana luar biasa. Itu bukti orang bertarekat. Makanya recek model kan dulu menghendak melihat orang sukses dalam bertarekat. Itu jangan lihat di ulun, jangan lihat di mukadam manapun jangan. Kita ulun ini masih dalam proses gitu. Bahkan mukadam lain pun dalam proses. Tapi lihat di Buya itu maksud sukses gitu. Artinya semua sudah sampai gitu. Kawai itu mengesampingkan semua itu. Nah jadi si Din tuh istilahnya betul Buya itu sudah wajar kesabaran si Din, ketawa doa si Din dan akhlak si Din dan itu maulah luar biasa tuh itu. Nah, jadi harus kita kesampingkan masa beratan ini. Alhamdulillah kita sudah mendekati 10 terakhir insyaallah di pengajian kita terakhir bulan Ramadan nih. Mudah-mudahan di 10 terakhir ini kita kawal mengambil kesempatan ibarat main bola tuh kayak injury time gitu. Artinya injury time ini jangan sampai kebobolan lagi ya kok. Jangan sampai kebobolan tapi kau mencetak tuh ditambahin. Nah, itu kau mencetak ditambahin. Nah 10 terakhir ini Rasulullah SAW sidin itu bahkan biasanya sih 10 terakhir Ramadan itu ada pembulikan kayak i'tikaf sidin di masjid. Nah mudah-mudahan kita kalau menghidupkan malam 10 akhir bulan Ramadan, mudah-mudahan kita kawan juga sembilan tasbih. Ada kawan setiap malam ya malam gajiannya barang. Kada kawan malam gajiannya barang ya bagilah kawan barang di 10 terus. Karena kawan juga ya sekali barang. Karena sembilan tasbih itu termasuk yang diperintahkan menurut tarekat kita. Karena itu kafirat dzunub. Di antara hal-hal yang menghapus dosa kita sembilan tasbih. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kita tiap malam di 10 terakhir ini sembilan tasbih kita. Sembilan tasbih. Bertaubat lalu mudah-mudahan yang punya anak paling penting hajat kita di dalam Ramadan ini minta ampunan Allah Ta'ala. Hanya rata-rata nang diulang-ulangi doa kita apa? Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Nah itu nang diulang-ulang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah itu nang kita ulangi di bulan Ramadan ini. Nah jadi mudah-mudahan kalau kita ngelawan juga di antara malam yang paling luar biasa itu adalah malam hari raya. Kenapa? Karena malam hari raya itu malam orang banyak lalai. Nah, jadi malam yang luar biasa doa itu dimustajabkan itu ya malam Jumat, malam hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi malam hari raya itu kita hidupkan juga gitu lah. Hidupkan bisa dengan wazifah, kita hidupkan dengan ya sunnah. Karena tuh orang banyak lalai apa, ada yang mudik, ada yang mau urusin nastar sudah, ngurusin baju sudah, ngurusin macam-macam. Itu banyak lalai itu. Nah kita ambil kesempatan di malam hari raya. Mudah-mudahan kita diampuni bersama ini, diampuni, diberikan Allah Ta'ala kasih sayang yang berlimpah, ampuni Allah. Karena kalau kita mungkin level kita ini masih harus banyak-banyak minta ampunan. Hendak kayak dia tadi itu level orang sudah jadi. Nah kita ini diampuni, insyaallah diberikan Allah Ta'ala, terus kita hidayah untuk hobi istighfar terus syukur. Mudah-mudahan betul-betul kita kalau kita paham gitu, kalau kita mengikuti itulah yang dicari dalam mereka. Pembuktiannya itu di akhlak. Dari kita kalau Al-Fatihah.